Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa setia channel HRKU, kembali kita bersua tentunya dalam video dakwah singkat bersama HRTI. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian, tentu sebagaimana yang kita rasakan anugerah Allah, nikmat Allah, kembali kita tentunya bersyukur, khususnya ketika sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan kali ini, itu Allah masih izinkan kita untuk bertemu atau memasuki bulan Zulhijjah. Maka sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan-amalan pada tanggal-tanggal awal dari bulan Zulhijjah ini. Maka tentu kalau berbicara ibadah pada bulan Zulhijjah, maka ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling utama tentu adalah berhaji ke Baitullah. Namun mungkin di antara kita belum Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Maka Rasulullah SAW tetap menganjurkan kepada kita walaupun belum berkesempatan melaksanakan ibadah haji, itu tetap memperbanyak ibadah-ibadah dan amalan. Maka ibadah yang bisa kita lakukan tentunya pada tanggal-tanggal awal dari bulan Zulhijjah ini adalah memperbanyak puasa, memperbanyak amal-amal soleh lainnya seperti berzikir, sholat, dan memperbanyak membaca Al-Quran tentunya. Dan nanti kita akan sampai kepada puncaknya, yaitu pada hari Tarwiyah dan juga hari Arafah, 2 hari pada tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah. Maka kita disunnahkan untuk berpuasa tentunya. Maka mudah-mudahan nantinya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau khususnya ibadah puasa yang sebagaimana sudah disunnahkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang insyaallah akan menjadi pembahasan atau hal yang akan kita coba ambil ibrah, pelajaran pada kesempatan kali ini, itu adalah pelajaran dari kisah Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita mengetahui ketika memasuki bulan Zulhijjah ini, maka bulan Zulhijjah ini sendiri identik dengan 2 hal, yaitu ibadah haji, dan yang keduanya adalah ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban kita. Nah, tentunya antara ibadah haji ataupun ibadah kurban ini adalah sesuatu yang sangat identik sekali dengan Nabi yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang memiliki ujian yang sangat-sangat besar. Allah berikan ujian yang begitu besar, dan Allah bahkan tidak memberikan ujian yang sama kepada bahkan nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendapatkan ujian yang berat, yang ujiannya ini tidak, bahkan nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim pun tidak merasakan ujian sebagaimana ujian yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan begitu juga tentunya kita sebagai orang biasa tentu tidak atau istilahnya ujian yang kita rasakan ini tentulah bukan apa-apa dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah sendiri yang mengatakan, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Ibrahim itu ujian-ujian yang berat, ujian-ujian yang benar-benar sukar untuk dilalui, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sendiri yang mengatakan fa'atammahun, maka ia menyempurnakannya, maka ia menyelesaikan seluruh ujian yang Allah berikan kepadanya itu dengan sempurna. Maka disitulah kita ketahui bahwa Allah mempersaksikan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah awalul muslimin, yaitu Nabi Ibrahim itu adalah orang pertama yang secara resmi itu Allah akui menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama yang berislam atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana dedikasi ketakwaan, dedikasi keimanan dan juga bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di antara kisahnya bahkan sangat kecil saja kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim kecil saja atau Nabi Ibrahim ketika mudanya
itu mendapatkan ujian, yaitu ketika ia mengetahui kebenaran tauhid, kebenaran tentang keesaan Allah, ia harus berhadapan atau berkonfrontasi dengan ayahnya sendiri. Kita ketahui Azar itu ayahnya bukan hanya sekedar orang musyrik, bukan sekedar kafir kepada Allah, bukan sekedar penyembah berhala, namun ia sendiri adalah pembuat patung untuk disembah oleh pembuat berhala untuk disembah oleh masyarakat sekitarnya. Nah, tentunya ini adalah ujian yang sangat besar ketika Nabi Ibrahim harus mendapati ayahnya sendiri adalah dedengkotnya orang musyrik atau dedengkotnya penyembah berhala di tempat atau wilayah tersebut. Maka ujian yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah mendapati ayahnya yang demikian, dan ia selalu berdakwah. Ia tidak pernah membenci ayahnya, ia tidak pernah berkata kasar kepada ayahnya, ia tidak pernah istilahnya itu ia tidak pernah menyerang personality dari ayahnya, tidak pernah meremehkan atau melucuti harga diri seorang ayah dari Azar tersebut, dan ia selalu menyampaikan dakwah tentang kebenaran dan mengajak ayahnya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka bahkan kita diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai-sampai ketika Nabi Ibrahim selalu berdakwah, ya abati, wahai ayahanda. Begitulah Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan penuh kasih sayang dan penuh kerendahan hati tentunya di hadapan ayahnya. Namun ayah tadi yang memang karena dasarnya saja sudah menjadi dedengkotnya orang kafir, maka akhirnya ayah tadi bahkan sampai mengatakan kepada Nabi Ibrahim, diabadikan Allah dalam surah Maryam, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannaka. Wahai Ibrahim, andai engkau tidak berhenti untuk mendakwahiku, kata Azar kepada Ibrahim, kata seorang ayah kepada anaknya, yang bahkan anaknya ini sebenarnya hanya menginginkan kebaikan untuk ayahnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Azar? La arjumannaka. Sungguh aku akan merajam engkau kalau engkau tidak berhenti untuk mendakwahiku. Dan kemudian apa kata Azar? Wahjurni maliya, maka tinggalkanlah aku dalam waktu yang sangat lama. Bahkan ia diusir dari rumahnya sendiri, ia diusir oleh ayahnya sendiri. Itulah ujian yang didapatkan bahkan ketika ia masih muda oleh Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian bahkan ketika ayahnya sudah mengusirnya, ketika ayahnya sudah mengancamnya tersebut, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, sungguh keselamatan bagi engkau wahai ayah. Sa'astaghfiru laka Rabbi, sungguh aku akan tetap memintakan ampun bagi engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan, mungkin di antara kita memiliki orang tua yang orang tua kita ini bukanlah Azar. Orang tua kita ini menyembah Allah sebagaimana kita menyembah Allah. Bahkan kita berislam itu berkat orang tua kita. Namun mungkin ada di antara, tentunya tidak ada orang tua yang tidak sempurna. Tidak ada orang tua yang tentunya luput dari kesalahan. Namun karena satu atau dua kesalahan orang tua kita itu, kita kadang melontarkan kata-kata yang kasar, kita terkadang melukai hati orang tua kita, kita meninggikan suara di antara kita mungkin meninggikan suara kita kepada orang tua kita. Tentunya ya sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ibrahim itu berhadapan dengan orang kafir, bahkan ayahnya itu kafir, ayahnya itu dedengkotnya orang musyrik, sedangkan ia diperintahkan Allah untuk menghentikan kesyirikan tersebut. Nah, ternyata ketika ayahnya mengusirnya, mengancamnya, ia tidak pernah berkata kata-kata kasar kepada ayahnya sendiri. Ia tetap berlemah lembut dan bahkan mendoakan ayahnya. Dan ujian selanjutnya tentunya yang bisa kita ambil ibrah ataupun pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, karena kisahnya ini memang sangat banyak dan kita memiliki keterbatasan waktu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah momen ketika akhirnya ia sedikit membuat kegaduhan dan akhirnya ia ditangkap dan hendak dibakar hidup-hidup oleh masyarakat wilayah tersebut atau wilayah masyarakat yang menyembah berhala yang ada di sekitarnya tersebut. Dan akhirnya singkat cerita, kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu digiring hendak dimasukkan ke dalam api yang menyala, yang kayu-kayu besar atau kayu-kayu yang menjadi bahan bakarnya tersebut sudah disiapkan oleh orang-orang kafir pada saat itu. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya
itu diceritakan bahwa ada momen yang menarik, bahwa ketika Nabi Ibrahim hendak memasuki api, hendak dimasukkan ke dalam api tersebut, beberapa meter sebelum ia benar-benar dimasukkan ke dalam api tersebut, maka diriwayatkan bahwa ternyata malaikat Jibril itu memperlihatkan wujudnya di atas langit kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan diceritakannya itulah, sampai malaikat Jibril saja itu tidak tega melihat Khalilullah, kekasih Allah itu berada dalam keadaan yang mengenaskan seperti itu, hendak dimasukkan ke dalam api hanya karena berdakwah atau hanya karena menyampaikan kebenaran gitu. Maka malaikat Jibril bahkan diriwayatkan sampai menawarkan bantuan. Maka malaikat Jibril itu menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah engkau membutuhkan bantuan? Kata malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Lalu sambil melihat kepada malaikat Jibril yang ada di langit, Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah kata-kata yang sangat hebat dan sangat-sangat tentunya bisa kita ambil pelajaran tentang bagaimana takwa itu atau menggantungkan diri itu hanya kepada Allah. Maka malaikat Jibril ketika menawarkan bantuan tersebut, Nabi Ibrahim hanya menjawab, jika bantuan itu darimu, jika itu darimu, maka aku tak membutuhkan apa-apa. Tapi jika itu dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya aku membutuhkannya. Nah, kita lihat bahkan malaikat Jibril tentu memiliki kekuatan, memiliki ability untuk menghentikan eksekusi dari Nabi Ibrahim tersebut. Dan malaikat Jibril menawarkan, namun jawaban dari Khalilullah, kekasih Allah ini sangat luar biasa. Jika itu bantuan dari makhluk, jika itu bantuan dari malaikat Jibril, maka ia tak membutuhkannya. Namun andai itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya, karena ia hanya meminta bantuan itu kepada Allah. Maka sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi Ibrahim itu benar-benar hendak masuk ke dalam api dan ia menyaksikan api yang ada di hadapannya itu, ia tidak mengetahui bahwa, ya mungkin kita sudah mengetahui bahwa pada akhirnya api tersebut Allah jadikan dingin dan Allah jadikan keselamatan dan ia tidak jadi terbakar di api tersebut. Namun yang ia ketahui hanya dua hal oleh Nabi Ibrahim ketika hendak masuk api tersebut, api pada hakikatnya pasti akan membakar dirinya. Namun hal kedua yang ia yakini adalah bahwa Allah tidak akan pernah mungkin menyia-nyiakannya. Maka dua hal inilah yang menjadi pegangan oleh Nabi Ibrahim. Ia tahu api itu akan membakarnya, namun ia lebih mengetahui bahwa pasti akan ada hikmah yang Allah berikan, pasti akan ada sesuatu yang besar dan Allah tak akan mungkin menyia-nyiakannya. Allah tak akan mungkin menyia-nyiakan seorang hamba, dan andai pun ia mati, maka ia merasa bahwa matinya pada kesempatan saat itu bukanlah mati yang sia-sia. Maka sampailah akhirnya Allah, atau diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu selamat dari eksekusi tersebut. Nah, tentunya ini adalah di antara pelajaran yang dapat kita ambil